Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yefta Pandey Tampubolon. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah program penentuan harga tiket bioskop menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini merupakan tugas dari mata kuliah logika dan praktik pemrograman. Oke, lanjut saja, saya mulai. Di sini pertama-tama saya akan membuka developer yang saya pakai, yaitu Embarcado Dev C++. Saya sudah buka seperti ini tampilan awalnya. Oke. Sini pertama-tama saya akan buka new dokumen, buat dokumen baru ya. Oke, lalu saya akan save terlebih dahulu. Itu program saya, karena jikalau adanya trouble atau masalah, kebiasaan untuk men-save di awal itu sangat baik. Jadi saya akan save terlebih dahulu. Oke, saya akan mulai. Pertama-tama kita buat input iostream. Lalu ada satu lagi library yang kita gunakan, yaitu input string. Oke, jadi kita menggunakan dua library di sini, iostream dan string. Setelah itu kita buat using namespace std. Sini kegunaan using namespace std agar di setiap kita menuliskan sebuah basis data seperti cout, kita tidak perlu lagi menggunakan std di depannya. Contohnya seperti saat kita tidak menggunakan using namespace std, kita harus menulis seperti ini, std dengan double titik 2 lalu cout. Kita harus menulis seperti ini sehingga itu sangat membuang waktu. Jadi kita menggunakan using namespace std agar tidak membuang waktu seperti itu. Lalu in main, setelah itu kurung kerawat. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu stringnya di hari, kategori dan libur. Hari, kategori dan libur. Lalu kita in jumlah, integral jumlah dan harga sama dengan 0. Di sini ada string dan ada integer, yang artinya jikalau dia string, inputan atau pengeluaran atau output dari hari, kategori dan libur dipastikan akan sebuah tulisan atau kalimat dan tidak bisa menggunakan angka. Jikalau kita menggunakan angka, menginput sebuah angka, dia akan error, dan hasilnya juga akan otomatis sebuah kalimat atau huruf. Lalu integral jumlah dan harga, yang artinya di sini dia menggunakan integer, integer hanya dapat menginput sebuah angka dan juga hanya dapat mengoutput atau menghasilkan sebuah angka. Lalu kita buat cout judul terlebih dahulu. Judul terlebih dahulu itu penentuan harga tiket bioskop, menonton bioskop. Ini judul awalannya. Oke, cout penentuan harga tiket menonton bioskop. Lalu saya buat lagi di sini batasnya agar terlihat seperti rapi. Lalu kita batasi agar dia lanjut ke bawah dengan nl seperti ini. Cout, lalu cout lagi. Di sini kita masukkan pembatas juga. Pembatasnya kita buat agar dia memiliki spasi dari antara judul dan juga program yang sedang berjalan, dengan membuat spasi seperti ini ya. Lalu spam, setelah itu
Oke, setelah itu kita buat lagi cout. Cout ini teman-teman juga pasti kayaknya sepertinya tahu bahwa cout ini kegunaannya untuk memprint atau menampilkan pada layar tampilannya nanti. Jadi apapun yang terdapat cout, dia akan langsung ditampilkan pada hasilnya. Masukkan hari penayangan, masukkan hari penayangan. Range-nya itu ada di Senin sampai dengan Minggu. Range-nya Senin sampai dengan Minggu. Lalu kita buat titik 2, nanti kita sejajarkan. Lalu saya buat di sini get line scene, artinya user bisa menginput di tampilan setelah sudah di run, compile dan run. User bisa menginput data dalam hasil compile nanti. Get line scene hari. Oke. Get line scene hari. Cout, masukkan hari penayangan Senin sampai dengan Minggu. Titik 2, get line scene hari. Lakukan hal berulang. Oke, dengan masukkan kategori. Masukkan kategori penonton. Ini dewasa atau anak-anak, karena perbedaan harga cukup signifikan ada. Lalu buat titik 2-nya, spasi lagi, lalu get line scene, get line scene and hari. Kategori. Oke, get line scene kategori. Get line scene kategori. Lalu cout, apakah hari ini libur nasional? Hari ini libur nasional. Karena pada program ini jika ada libur nasional, weekday atau weekend, perbedaan harga ada. Apalagi saat di hari libur nasional akan ada kenaikan harga sebesar Rp10.000. Lalu buat iya atau tidak. Ada program. Oke. Titik 2. Oke, setelah itu get line scene libur. Get line scene libur. Oke, di sini sudah jadi. Saya akan menjelaskan sedikit sembari merapikan. Titik 2. Kegunaan get line scene di sini agar di saat kita bisa memudahkan atau membuat user menginput data di saat sudah dikompil atau sudah dijalankan. Jadi program ini tidak hanya menampilkan data yang sudah dibuat di sini, tapi membuat user bisa memasukkan data dan memprosesnya. Itu kegunaan get line scene. Lalu hari, kategori, dan libur ini adalah penentuan yang akan diambil dari stringnya ini tadi. Jadi yang kita masukkan itu wajib string, yang artinya hanya kalimat, tidak boleh angka. Kita memasukkan kalimat seperti di hari, kita masukkan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu di dewasa atau anak-anak, dan juga ya atau tidak, semuanya itu string ataupun bentuk kalimat dan tidak boleh untuk angka lainnya. Lalu cout atau tampilkan, masukkan
masukkan jumlah tiket yang dibeli. Oke, masukkan jumlah tiket yang dibeli. Sini rapikan sekalian titik duanya. Oke, sini buat sin dan diambil datanya dari jumlah. Oke, lalu terdapat decision di sini ada if hari sama dengan kalau harinya Senin maka atau harinya Selasa Rabu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Senin, hari Selasa, juga Rabu, Kamis. Lalu kurung kurawal kategori dewasa maka harganya itu di 40.000 di weekdays. 40.000. Jadi kita dapat else if di sini. Else if kategori anak-anak di weekdays. Kategori anak-anak di weekdays itu harganya di 30.000. Oke, saya akan menjelaskan. Di sini terdapat decision dimana jikalau hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu atau hari Kamis, maka untuk kategori dewasa harganya itu ada di Rp40.000. Jikalau dia anak-anak, kategori anak-anak, harganya Rp30.000. Jadi dari Senin ke Kamis itu dihitung weekdays atau hari-hari biasa. Jadi harganya normal. Oke, harganya normal. Lalu else if lagi. Else if. Di sini saya akan membuat untuk weekend atau hari senggang dan hari-hari biasanya ada liburan. Jumat, dan hari Sabtu. Hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggu hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Oke, sini kita buat kategori. Kita buat hal yang sama di weekdays tadi, teman-teman. Untuk dewasa
harganya itu meningkat di Rp50.000, yang artinya di weekend harga naik Rp10.000 untuk dewasa di Rp50.000, dan juga else if kategori anak-anak else if kategori anak-anak lanjut, harganya di Rp35.000. 1, 2, 3. Oke. Di sini jikalau anak-anak di hari weekend Jumat, Sabtu dan Minggu harganya hanya naik Rp5.000, yang artinya setengah harga daripada dewasa. Setengahnya dari dewasa naik Rp10.000, sedangkan anak-anak hanya naik Rp5.000. Harga di Rp35.000 untuk anak-anak. Oke. Lalu ke else. Terdapat else di sini. Terdapat else see out hari yang dimasukkan tidak hari see out hari yang dimasukkan tidak valid. See out hari yang dimasukkan tidak valid. See out hari yang dimasukkan tidak valid. Lalu return one. Oke, saya menjelaskan sini di else di sini. Jikalau user ataupun saya ataupun orang lain menginput sebuah data yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat di decision seperti ini, ya, yang artinya di sini kan kita disuruh menginput. Jika tidak sesuai, hari yang akan muncul sebuah notifikasi ataupun tampilan hari yang dimasukkan tidak valid. Yang artinya jikalau kita memasukkan hari itu harus merupakan sebuah huruf seperti Senin, Selasa, Rabu, tidak boleh menggunakan angka. Jadi kalau kita menggunakan angka, terdapat decision di sini yang akan mengatakan bahwa hari tidak valid, dan juga return 1 yang mengartikan error. Return 1 yang mengartikan error. Setelah itu ada decision lagi. Jikalau libur ya dengan awalan Y besar, atau libur ya dengan awalan kecil, dengan huruf kecil. Dia di sini bebas masukkan huruf besar ataupun huruf kecil, ya, besarnya depan atau kecil, dua-duanya itu tidak masalah. Oke, setelah itu lanjut di harga plus 10.000. Oke. Di sini seperti saya bilang di awal tadi, jikalau ada hari libur nasional akan ada penambahan harga Rp10.000. Jadi itu terjadi di decision ini. Jikalau user, ya, menginput bahwa dalam kolom atau pilihan apakah hari libur nasional mengikuti ya, maka secara otomatis harga-harga yang sudah diproses tadi akan ditambah Rp10.000 per tiketnya. Per tiketnya akan bertambah Rp10.000 karena di saat hari libur nasional. Secara otomatis sistem akan membuat hal seperti itu. Lalu program untuk apa yang sudah selesai, kita lanjut. Ke integrer total. Ini prosesnya. Total dari semuanya merupakan perkalian dari harga
dikali dengan jumlah. Oke, jadi integral total dari semua harganya nanti itu merupakan perkalian dari harga awal, harga per tiket dikali dengan jumlah tiket. Lalu kita sudah memproses decision dan prosesnya. Lalu langkah terakhir kita membuat untuk outputannya. Jadi output ini kita buat serapi mungkin dengan cout atau tampilan ketik 2 lalu /n agar jarak di tampilan nanti, jarak dari proses ini berjarak dengan garis di sini. Oke, spam garis, sesuaikan saja sesuai kemauan, lalu nl agar dia terspasi ke bawah, lalu cout lagi, cout hari penayangan, penayangan di sini diambil dari string hari datanya, lalu cout kategori penonton, dengan titik 2 diambil dari kategori, lalu nl ya. Kalau di sini diambil dari kategori, string kategori, lalu nl. Setelah itu status libur, cout status libur, apakah dia ya, sini status liburnya. Oke, status libur diambil dari libur, lalu oke, cout, lalu di sini cout jumlah tiket yang dibeli. Oke, jumlah tiket yang dibeli diambil dari jumlah, lalu nl agar dia spasi ke bawah. Lalu terakhir di cout total pembayaran, di cout total pembayaran di sini kita buat titik 2-nya, lalu di setelah titik 2-nya kita buat oke. Jadi total pembayarannya itu akan sudah terindeks rupiah. Lalu datanya diambil dari integral total yang akan dimasukkan dan diproses nantinya. Oke, setelah itu return 0 yang menandakan jikalau tidak ada miss ataupun tidak ada error dari program di atas, dia akan berakhir sukses. Terakhir saya akan rapikan terlebih dahulu titik 2 nya. Oke, sini titik 2 nya sudah rapi, dan pastikan ada spasi setelah titik 2 tersebut agar dia terlihat rapi. Oke, cout pembatas harga yang dimasukkan, get line scene hari kategori, jumlah Kamis, return 01 harga plus. Sepertinya sudah reach. Jangan lupa di Ctrl S dulu ataupun save. Setelah di save, execute dan compile and run. Di sini terdapat, di sini saya terdapat kesalahan. Ya, saya ada kesalahan sedikit.
Jadi saya membuatnya tadi double sama dengan, padahal seharusnya seperti ini. Itu kesalahan saya. Oke, langsung kompilkan. Dan tunggu beberapa menit. Ya, jika tidak ada kesalahan dia akan loading sedikit lama dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat dari judulnya penentuan harga tiket menonton bioskop yang kita buat tadi. Ini di program itu terdapat pada see out penentuan harga tiket menonton bioskop. Lalu masukkan hari penayangan Senin sampai dengan Minggu. Saya akan mencoba pertama itu di hari weekdays, mungkin di Senin weekdays, enter. Lalu masukkan kategori penonton dewasa atau anak-anak. Saya akan pertama coba dewasa. Lalu apakah hari ini libur nasional? Ya, iya atau tidak? Ya, saya pertama-tama saya akan mencoba ya. Dan masukkan jumlah tiket yang dibeli. Saya akan mencoba hanya membeli 3 tiket saja. Dan hasilnya tertera di sini. Mari kita periksa bareng-bareng. Hari penayangannya Senin. Kategori penonton dewasa ya. Status liburnya ya. Jumlah tiketnya 3 dan total pembayaran 150.000. Bisa kita lihat dari ketentuan bahwa harga tiket dewasa di hari normal itu ada berkisar di Rp40.000. Rp40.000 jikalau ditambah dengan Rp10.000, karena apakah hari ini libur nasional saya buat iya, maka dia otomatis menjadi Rp50.000. Rp50.000 per tiket dikali 3 akan menjadi Rp150.000. Jadi total pembayaran di sini menjadi Rp150.000. Itu percobaan pertama. Lalu run kembali. Saya akan coba lagi untuk di weekend. Saya akan coba di Sabtu mungkin. Ya, Sabtu. Masukkan kategori penonton dewasa atau anak-anak. Saya akan coba anak-anak. Oke, Sabtu dengan kategorinya itu anak-anak. Lalu apakah hari ini libur nasional atau tidak? Saya akan coba tidak, karena tadi sudah saya coba tidak. Tadi sudah saya coba ya, sekarang tidak. Lalu masukkan jumlah tiket yang dibeli. Saya akan coba buat ya mungkin 5 saja. Ya, kita periksa kembali apakah program berjalan lancar. Hari penayangan great ya, bagus. Sabtu sesuai. Kategori penonton anak-anak, status liburnya tidak sesuai. Jumlah tiketnya 5 dan perhitungannya di sini harga tiket anak-anak normal itu di Rp30.000, tapi jikalau weekend itu di Rp35.000. Rp35.000 untuk weekend karena ini hari Sabtu. Rp35.000 per tiket dikalikan 5 itu terjadi pada di sini. Total sama dengan harga dikali jumlah. Oke. Berarti Rp35.000 dikali 5 benar harganya Rp175.000. Oke, jadi program yang saya kerjakan pada hari ini, pada kesempatan ini berjalan dengan lancar. Ya, walaupun ada sedikit kesalahan pada ini ya, di sini tadi ada sedikit kesalahan, ya wajar saja karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, terima kasih. Sepertinya sampai di sini saja pemrograman saya untuk tugas saya. Jadi jikalau ada kesalahan kata dari saya minta maaf, dan jikalau ada program yang saya salah ketik atau tidak sesuai dengan aturannya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jadi sekian dari saya, Yeftapani Tampu Bolon, Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Medan. Polme.